Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Maulid Musalla Al-Mahsurin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke tempat ini dengan niat kita menyebut tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan nama yang mulia yang kita sebut-sebut dari awal tadi sampai kepada terakhir kita berdoa, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah kabulkan hajat kita. Allah hilangkan segala permasalahan kehidupan yang membuat kita dalam keadaan serba bingung, serba susah, ya. Dengan sebab kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berharap segala kesulitan dan kesusahan yang kita alami dalam kehidupan ini hilang. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyiduna Bilal ibn Rabah ketika beliau menghadapi sakaratul maut, yang dikatakan dalam beberapa riwayat hadis bahwa dalam sakaratul maut itu ada beberapa sakarat, dan satu kali sakarat itu lebih pedih, lebih sakit daripada 100 pukulan pedang. Keadaan orang ketika menghadapi sakaratul maut adalah sangat menyakitkan. Ketika beliau akan wafat, kelihatan di raut wajahnya rasa sakit itu, sehingga istrinya Bilal bin Rabah, beliau berkata, wa karbah, ungkapan yang menggambarkan rasa kasihan. Alangkah kasihannya kamu, karena keluar tuh dari jidatnya Bilal, dari wajahnya Bilal, peluh atau keringat yang begitu deras. Kelihatan rasa sakit yang ditahan oleh Bilal ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian dalam keadaan sakit itu, Bilal bin Rabah boleh berkata-kata. Dia bisa berkata-kata. Dia membetulkan apa yang diucapkan oleh istrinya. Kamu salah mengucapkan. Harusnya engkau mengatakan wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah beruntungnya ghadan alqal ahibbah, besok aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih Muhammadan wa hizbah, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi
kesakitan yang dialami oleh seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu menjadi tidak terasa, walaupun dari segi luarannya kelihatan seperti orang sakit, tapi hatinya gembira. Kenapa gembira? Karena akan berjumpa dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kalau orang yang cinta, maka segala kesulitan itu akan menjadi mudah. Dan di antara tanda orang yang cinta adalah dia suka menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan suka menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Kalau kita banyak membaca maulid, menyebut-nyebut Nabi Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu pertanda bahwa kita betul-betul orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cinta kita ini berbalas. Nabi juga mencintai kita, akan mengingat kita, menyebut-nyebut nama kita dan membela kita nanti pada hari kiamat, dan kita digolong orang-orang yang akan dimasukkan dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan syarah kepada kitab Maulid Simtud Durar, masih dalam pasal yang ke-13 ya. Insyaallah hari ini kita akan khatamkan pasal yang ke-13 sampai perkataan musannif, yaitu halaman yang ke-52 ya, kalau nggak salah. Tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih sayyidun dihkuhu atau dhahkuhu at-tabassum wal masyul huwaina wa nawhul ighfa. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kita balik sedikit halaman 51 biar sempurna perkataannya. Tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Begitu. Karena di satu bait ya. Tatanazzahul uyun, mata orang ya akan menjadi bersih fi hadaiki mahasini jamalih, dalam pertamanan atau dalam taman-taman kebaikan dan keindahannya baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap mata yang melihat baginda Nabi, maka mata itu akan menjadi mata yang bersih, karena tidak ada dia melihat sesuatu yang buruk daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Engkau tidak akan menjumpai makhluk di alam semesta ini yang menyerupai baginda Rasulullah. Tidak ada baginda, tidak ada makhluk yang seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang seperti kemiripannya, ada beberapa sahabat yang dikatakan mirip. Ya, dikatakan Sayyidina Al-Hasan itu mirip dengan Nabi dari pinggang ke atas, mirip dengan baginda Nabi. Kalau dari pinggang ke bawah, ya baik cara jalannya dan sebagainya, itu mirip dengan Sayyidina Al-Husain ya. Jadi kalau kemiripan wajah, kemiripan postur tubuh, itu mungkin masih ada sahabat-sahabat yang menyerupainya, walaupun tidak semuanya ya, ada kemiripan. Tapi secara keseluruhan, apalagi tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad, maka tidak ada manusia yang menyamai beliau. Sayyidun dhahkuhu at-tabassum. Beliau adalah sayyid atau tuan, yang mana tertawanya itu adalah senyum. Nabi kalau tertawa, Nabi akan senyum. Ada beberapa kali Nabi itu tertawa memang yang kelihatan gigi gerahamnya ya. Itu sangat-sangat tidak bisa sangat-sangat gak bisa ditahan gitulah, sangat-sangat lucu gitu ya. Jadi Nabi sampai biasanya Nabi akan tersenyum, kalau tertawa itu seperti orang tersenyum. Tapi pernah sesekali Nabi itu bertertawa seperti itu, kelihatan gigi gerahamnya ya, tapi tidak sering ya. Di antaranya yang membuat Nabi suka tawa kayak gitu tuh Nuaiman ya. Nuaiman itu sering bikin Nabi
terpingkal-pingkal karena tingkah polanya dia itu. Ya, tapi Nabi nggak pernah marah, walaupun kalau kita bilang iseng nih orang. Sahabat Nabi yang iseng itu Nuaiman. Ya. Baik. Kemudian wal masyul huwaina, beliau itu kalau berjalan tenang, ya, tidak tergopoh-gopoh. Wa naumuhul ighfa, dan tidurnya Nabi itu nyenyak. Tidurnya Nabi nyenyak. Jalannya ketertawanya tersenyum, jalannya tenang, tidurnya nyenyak. Nah, kalau kita kaji kenapa Nabi punya kualitas tidur yang nyenyak, itu terpengaruhi dengan gaya hidup, ya. Orang kalau gaya hidupnya sehat, maka tidurnya akan berkualitas. Nabi itu biasa tidur awal Isya, artinya tidak lama dari Isya dilaksanakan, Nabi akan tidur. Kecuali kalau ada urusan-urusan penting, Nabi akan lewatkan sedikit. Biasanya Nabi awal tidurnya. Nah, kualitas tidur pada waktu-waktu tersebut itu akan lebih efektif dan lebih berkualitas. Karena ketika kita berada pada pukul 9 ke atas atau 10 ke atas, itu adalah waktunya organ dalaman tubuh kita itu beristirahat. Ya, mereka sudah anggota tubuh kita seperti sistem yang mereka berusaha shutdown itu, ya. Maka isyarat bahwa tubuh kita itu perlu istirahat, mata mulai ngantuk. Kemudian kita sering nguap, ya, gatel, itu biasanya itu menjadi tanda bahwa kita itu sudah perlu istirahat, ya. Nah, kalau orang mengubah kebiasaan itu, biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak baik pada dirinya, ya. Ada orang yang kalau biasa begadang, ya, tanpa ada urusan penting, kalau ada keperlunya kan kata Oma boleh begadang. Begadang jangan begadang, kalau ada perlunya boleh kata Oma. Tapi kalau orang yang biasa begadang, hari-hari begadang, maka dia akan punya kualitas tubuh yang tidak sehat. Di antaranya liver atau pankreas, ya. Itu kan organ yang sangat vital, terutama pankreas, ya, atau kita bilang empedu. Itu adalah organ yang berfungsi membuang racun dalam tubuh kita. Dia akan bertugas secara maksimal kalau dalam keadaan tidur, ya. Dia akan membuang tuh toksin-toksin tuh dalam tubuh kita. Nah, ketika orang malam-malam biasanya tuh kalau belum tidur nggak garuk-garuk gitu, itu tanda bahwa dirinya tuh sedang membuang toksin. Itu kata dokter, saya cuma ngutip aja, ya. Nah, jadi kalau tidur pada waktu tersebut akan menjadi tidur yang berkualitas. Ya, makanya Nabi dikatakan dalam kitab ini naumuhul ighfa, naumuhul ighfa. Nah, kemudian masiwa khuluqihin nasim wala ghairu muhayyahur rawdatul ghanna. Kata pengarang kitab, tiada musim semi kecuali akhlak beliau. Musim semi kan adalah musim yang dianggap indah, ya, di mana bunga itu udah banyak yang gugur, ya. Gugur sampai tumbuh, ya, kalau musim semi. Cuacanya nggak dingin, nggak panas, enak. Kemudian dipuji oleh pengarang kitab, masiwa khuluqihin nasim, tidak ada musim semi melainkan adalah akhlaknya Rasulullah. Wala ghairuhu muhayyahu ar-radatul ghanna. Dan tidak ada pertamanan, tidak ada taman, ya. Tidak ada taman yang indah kecuali tempat hidupnya beliau, ya. Rahmatun kulluh. Yang kata pengarang kitab, Nabi itu semuanya rahmat. Wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Nabi semuanya rahmat, hazmun itu kokoh, azmun kuat, wa waqarun tenang, wa ismatun terjaga, wa haya malu. Itu sifat Nabi semua. Ya, rahmah, hazm, azm, waqar, ismah, haya. Ya, semua sifat Nabi. Nabi sangat pemalu
dia kokoh, terjaga dari segala bentuk dosa dan sebagainya. Bahkan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Nabi dikatakan bahwa Nabi itu adalah manusia yang tidak pernah menguap dan tidak pernah ada lalat yang menghinggapi tubuh badan Nabi. Itu bagian daripada ismah. Kalau dengan musuh itu sudah sudah terbukti ya. Walaupun memang pernah Nabi itu tercedera waktu perang Badar, pada perang Uhud, Nabi cedera Pak. Ada sabetan rantai besi dari musuh nempel di sini nih, nancep di pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Kok ini ismah, ya kan? Ismah katanya Nabi dipelihara. Ada bahagian-bahagian yang Nabi memang dipelihara. Contohnya ketika Nabi sedang tidur dan sahabat sedang tidur, tiba-tiba ada badui datang, ngambil pedang Nabi, dihulurkan di lehernya Nabi. Man ya'simuka minni, kata dia. Siapa yang menyelamatkan engkau dari saya? Waktu itu Nabi berkata, Allah, Allah, Allah. Ketika Nabi sebut nama Allah 3 kali, jatuh tuh tangannya. Ada tremor, ada getaran di tangannya, jatuh. Nah, itu ismah juga. Artinya Nabi nggak disakiti oleh orang tersebut. Tapi ketika perang Uhud, Nabi terluka parah. Ya, itu menunjukkan bahwa pada level-level tertentu Nabi dibuat terluka menjadi pengajaran kepada kita bahwa Nabi juga manusia biasa. Maka kalau ada orang ngajarin, nih makan nih yang biasa dimakan tuh pelor selalu telan nih, pelor biar lo kebal gitu ya. Itu bukan apa ya, artinya Nabi saja ketika perang itu luka, sahabat ketika perang juga luka, bahkan tewas. Ya, artinya apa? Kalau itu ilmu sudah ada pada zaman Nabi, pasti sahabat sudah pakai semua. Ya, nggak ada yang terluka. Ya, Nabi juga pakai semua. Enggak, ya. Kalau kita pakai ilmu kayak begitu, berarti kita penakut, gitu kan? Orang ngarepin mati, kita ngarepin selamat, gitu. Kenapa? Kita nggak mau terluka, gitu. Kita nggak mau mati, makanya kita pakai ilmu kebal, ya kan? Kita namanya penakut. Orang ngarepin mati syahid, dia malah nggak mau. Ya, ini kan namanya salah kaprah. Ya, nah jadi Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh pengarang kitab seperti itu. Ya, rahmatun kulluh wa azmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Kemudian mu'jizul qawli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u. Kata pengarang kitab, mu'jizat ucapannya, wal fi'ali dan juga perbuatannya, karimul khalqi mulia jasadnya, khalqi itu jasadnya, karimul khalqi mulia jasadnya, wal khuluqi dan juga akhlaknya, muqsitun jujur adil ya, mi'ta'u dermawan. Nabi itu muqsit artinya adil, jujur, mi'ta'u dermawan, gemar memberikan sesuatu kepada orang. Itu diantara sifatnya Nabi SAW. Jadi kita yang biasa baca maulid biar nyontoh juga ya, biar nyontoh akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Jadi jiwanya kita pemurah, jiwa kita penuh dengan rahmat, enggak kedekut, enggak pelit, enggak perhitungan. Artinya apa? Itulah buah daripada mempelajari sirah baginda Rasulullah. Ya, seperti mana kita diperintahkan untuk berakhlak dengan sifat Allah, maka kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, itu juga merupakan bahagian perintah daripada Allah. Karena apa yang Allah sebut dalam Quran ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian wa idza masya faka'annama yanhattu min sabab. Apabila Nabi itu berjalan,
maka Nabi seakan-akan turun daripada tempat yang tinggi. Ya. Nabi kalau jalan seakan-akan Nabi turun daripada tempat yang tinggi. Di sini ada riwayat dalam kitab yang lain. Ini ada hadisnya memang. Ya. Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah SAW idza masya takaffa'a takaffuan faka'annama yanhattu min sabab. Nabi apabila berjalan dia bergoyang, badannya bergoyang. Ya, faka'annama yanhattu min sabab. Seakan-akan Nabi turun daripada tempat yang tinggi, ya. Itu cara Nabi berjalan. Kenapa Nabi jalan seperti itu? Orang kalau jalannya badannya goyang, ya badannya goyang, kemudian seperti orang yang turun dari tempat tinggi kan jalan cepat ya. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu adalah penuh dengan semangat, nasyat ya. Orang kalau jalannya rajin, jalannya cepat, gancang kata orang Betawi, itu pertanda bahwa orangnya juga semangat. Enggak kelemar-kelemar gitu kata orang Betawi. Ada orang kan kalau jalan sendalnya diseret-seret kan gitu. Nabi nggak begitu. Nabi kalau jalan sendalnya itu nggak diseret, diangkat. Nah, sendalnya diangkat nggak diseret-seret gitu. Tanda orang malas kalau jalan diseret-seret jalannya. Ya, kalau ada botol ditendang. Ya, itu tanda orang yang tidak bersemangat ya. Nabi itu nggak seperti itu. Nabi kalau jalan seperti orang yang bersemangat ya. Fayafutu sari'ul masyi min khairi khabab. Maka orang yang jalannya cepat ya, orang yang jalannya cepat akan ketinggalan oleh beliau ya, akan keluputan daripada beliau tanpa tertipu min khairi khabab. Jadi orang yang jalannya paling cepat aja kalau jalan sama Nabi ketinggalan, Pak. Maknanya apa? Nabi kalau jalan gancang, cepat gitu ya. Nah, wa huwal kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Beliau itu adalah al-kanz, artinya harta yang tersimpan. Al-kanz al-mutaslam, simpanan harta yang tersimpan, alladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah, yang kuncinya tidak dapat membuka pintu sifat-sifatnya. Ya. Wal badru timmul ladzi ya'khudul albaba idza takhayalatu aw sanahu lahalah. Dan beliau adalah al badrut tim ya, al badrut tim. Apa itu? Purnama yang sempurna. Kan ada qasidahnya itu kan ya. Ya badrat tim, ya badrat tim, min hadza kulla kamali, kan itu. Yaitu dari sini juga nih al-badru tim. Itu purnama yang sempurna, alladzi ya'khudul albab, yang dia ini mengambil hati. Hati siapa? Hati orang-orang. Idza takhayyalathu, apabila hati itu membayangkannya. Kalau ada orang yang membayangkan tentang Nabi, maka hatinya akan terpaut. Ada orang yang memikirkan tentang Nabi, maka hatinya akan terpaut. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi, yaitu Thauban. Ya, Thauban kalau di rumahnya mikirin Nabi, kalau ketemu Nabi senang hatinya, begitu. Sampai kelihatan pucat oleh Nabi, ditanya, kenapa kamu Thauban? Apakah kamu sakit? Kata Thauban, enggak. Saya mikirin engkau ya Rasulullah. Gitu. Jadi orang kalau membayangkan tentang Rasulullah, hatinya akan terpaut, hatinya akan terambil oleh keluhuran baginda Nabi Muhammad SAW. Ausanahu lahalah, ya, sama. Habibun yagharul badru min husni wajhihi, tahayyaratil albabu fi wasfihi ma'nah. Habib, kekasih. Yagharul badru, yang mana purnama cemburu, min husni wajhi, karena indah wajahnya. Bulan purnama cemburu karena keindahan wajahnya Rasulullah SAW. Ini kalimat puitis ya, hiperbola atau apa ya,
pujian-pujian yang setinggi langit yang ditujukan kepada baginda Rasulullah, seakan-akan bulan yang indah saja itu cemburu melihat keindahan yang mengalahkan keindahan bulan itu. Ya. Tahayyaratil albab fi wasfihi ma'nah, ya, yang mana hati menjadi bingung, ya, dalam mensifatkan maknanya. Famaza yu'ribul qaul an wasfin yu'jizul wasifin. Lalu apa yang diungkapkan ucapan dari sifat yang lemah dari orang-orang yang mensifatinya. Au yudrikul fahmu ma'na dzatin jallat ay yakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Kemudian au yudriku, atau pemahaman, ya, yang diperoleh tentang makna zat yang sulit, ya, yang sulit untuk memiliki kawan dan teman. Artinya pemahaman seseorang untuk mengetahui tentang hakikat Nabi Muhammad itu hampir dikatakan sulit, sehingga tidak bisa dicari kawan atau teman yang bisa menggambarkan bagaimana keluhuran baginda Nabi Muhammad SAW. Kamulat mahasinuhu, yang sempurna kebaikan-kebaikannya. Falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Seandainya diberikan hadiah ketinggian kepada bulan purnama ketika sedang purnama, maka bulan purnama itu tidak akan pernah gerhana. Ya, artinya kesempurnaan baginda Nabi Muhammad seandainya itu berupa tingginya posisi beliau sehingga bisa menghadiahkan kepada bulan purnama, maka bulan purnama itu tidak akan pernah purnama, tidak akan pernah gerhana. Kenapa? Karena cahaya yang diberikan oleh Nabi Muhammad begitu terang benderang. Gerhana kan terjadi ketika cahaya bulan tertutupi oleh matahari, sehingga terjadi gerhana. Ketika Nabi Muhammad memberikan keluhurannya kepada bulan itu, bulan tidak akan pernah gerhana. Kalaulah begitu, ya. Ini pujian, ya, pujian. Wa ala tafannunin wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Nah, ini ungkapan yang sangat terkenal, ya. Wa ala tafannunin wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Dan berbagai macam orang yang punya keahlian, ya. Tafannun, orang yang punya keahlian dalam berbagai bidang, ya. Mau tentang sejarah, tentang akhlak, tentang apa macam-macam. Wa ala tafannunin waswasifihi, mereka semua mensifatkan tentang baginda Rasulullah. Biwasfihi, dengan sifat-sifatnya. Yafnaz zaman, maka zaman itu selesai, zaman habis. Wa fihi ma lam yusafi, sedangkan baginda Rasulullah belum selesai lagi disifatkan karena kesempurnaan dan kemuliaannya. Saking terlalu hebatnya baginda Rasulullah, seandainya seluruh pakar-pakar dalam berbagai bidang mensifatkan tentang baginda Rasulullah, maka waktu habis, tapi Nabi Muhammad belum selesai diceritakan tentang keutamaannya. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang dipuji oleh Allah, yang tidak ada pujian melainkan hanya kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah hanya memuji hanya kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, fama ajalla qadrahu al-azim, maka sungguh agung derajat beliau. Wa ausa'a fadlahul amim, dan sungguh luas keutamaan beliau, ya.
Ini pujian yang disebutkan oleh pengarang kitab tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah seterusnya kita akan masuk pasal yang terakhir, pasal ke-14 ya. Masih berkaitan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad. Walaqad ittasafa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, semakin kita kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohi keluhuran, ketinggian, kemuliaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum fid din. Warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.